Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Ahmad Kamarudin. Hari ini kita bertemu lagi akan membahas tentang menuju sekolah damai. Sekolahku yang damai. Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang sekolah yang damai? Dona. Tidak adanya? Oke, yang paling belakang, kira-kira apa menurut kamu sekolah yang damai itu seperti apa? Seperti apa? Tantram. Yang menurut kamu Manda, sekolah damai itu seperti apa sih? Semua siswanya mengikuti aturan dan tidak ada perselisihan. Semuanya masuk. Kira-kira seperti apa sih? Oke, perhatikan wilayah. Pada pembelajaran hari ini kita akan mencatat pembelajaran di mana menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang ada di sekolah dan menganalisis apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Oke, perhatikan wilayah. Mulai dari pertanyaan pemantik, kira-kira apakah gambaran yang ada sekolah kamu disebut sekolah damai menurut kamu? Sekolah damai seperti apa sih? Sekolah damai saling menghargai. Udah, menghargai. Kalau menurut yang lain mempunyai lingkup pertanyaan yang baik, pertemanan yang baik. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan agar semuanya terwujud? Kira-kira bagaimana langkah agar terwujudnya sekolah yang damai? Enggak ada bullying, menjaga kebersihan. Hanya itu. Kayak menurut kamu, langkah apa harus dilakukan biar sekolah kita damai? Mengikuti semua aturan yang ada. Yang menurut kamu, kita mengikuti aturan, kita sudah mengikuti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa, sebagai warga sekolah, biar sekolah damai. Ada nggak tantangannya? Kira-kira apa tantangannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke. Perselisihan pendapat antar teman bisa jadi tantangan. Kenapa bisa seperti itu? Selisih pendapat bisa menjadi sekolah nggak damai. Oke. Karena adanya perbedaan pendapat sehingga orang itu ada setuju, ada tidak setuju. Menurut kamu menjadi damai itu pasti ada tantangan kan? Apa tantangannya? Tadi kata Manda perselisihan pendapat. Terus kata blok sana banyaknya peraturan. Menurut kamu egois diri bisa jadi nggak? Di kelas ini apakah sukunya sama? Tidak. Sukunya berbeda. Kemungkinan nggak itu menjadi suatu tantangan yang menjadi sekolah damai? Bisa nggak? Bisa. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada Madura, ada Bugis, ada Papua. Ketika ngumpul jadi satu, mungkin nggak terjadi perselisihan. Tantangan nggak menjadi suatu sekolah damai? Tantangan kan? Iya. Tidak usah berpikir terlalu jauh dalam dunia Indonesia, dunia keluarga. Coba kalian refleksi ke belakang. Meskipun dalam satu induk orang tua yang sama, terjadi perselisihan nggak? Iya. Ada kan? Menjadi keluarga damai itu pasti ada tantangan kan? Dari diri kita maupun dari luar. Pun dalam sekolah yang damai, di mana terjadinya perkumpulnya suku-suku dan latar belakang yang berbeda. Itu ada salah satu tantangan yang kita menjadi harus seperti apa ya gitu kan. Terus lagi tadi kan ego. Nah ini titik tumpuk menjadi sekolah yang damai adalah ego. Ego kita harus diapain? Diredam. Adanya musyawarah. Ketika ada selisih pendapat, ketika ada ego, apa solusinya? Musyawarah. Berikutnya, ini ada games. Pak Amal mau bikin game.
Ayo kita mulai dengan sekolah damai. Gamenya, mau main game? Oke, perhatikan nilainya. Perhatikan nilainya. Nanti kita akan main game itu ya. Mulai kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu dan ini ada pokoknya ada kamera dan sama jadi suaranya kapasitas Nilainya. Ini kakak baca. Ya, tadi ada A. Apa itu A tadi A? Ancaman. Kalau KR? KR apa KR? Kerentanan. Terus kalau K? Kapasitas. Nah, tadi ancamannya apa saja tadi ancamannya? Ancaman sekolah damai. Kira-kira apa? Ancaman sekolah damai. Sekolah damai pasti akan ada ancaman kan? Kira-kira apa lah? Tadi ada bullying ya. Ada bullying. Terus kerentanannya ada ego. Terus tadi apa kan? Kapasitas. Kira-kira kapasitas apa untuk memperbaiki ancaman dan kerentanan? Guru BK. Ada guru BK untuk membina dan membimbing. Semakin banyak ancaman dan kerentanan, maka guru BK akan kewalahan. Tapi sebaliknya, ancaman dan kerentanan semakin kecil, maka kapasitas semakin membaik. Gitu ya. Contohnya apa? Egonya berkurang, rasa perilaku bullying berkurang, otomatis sekolah damai akan menjadi tercipta, akan terwujud. Kalau seperti ini, banyak kita yang tidak memandang sosialisasi itu sebagai suatu kebutuhan. Anggap saya nyaman dengan sendiri, nyaman dengan zona sendiri. Padahal sosial itu suatu kebutuhan bagi manusia. Kapasitasnya ada rasa sadar diri. Oh iya, saya sendiri sebagai seorang siswa, maka tugas saya adalah belajar dan juga mengikuti pembelajaran dan kebijakan fasilitas yang praktik baik. Kerentanan perlindungan, perhatikan video. Siapa yang mau menceritakan apa isi jalannya? Ya, di sana tergambarkan sebuah perilaku seorang siswa di mana berakar dari keluarga, berakar dari keluarga. Memang kita tidak bisa menyalahkan, bukan waktunya untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Orang tua bertengkar itu adalah kehidupan orang dewasa. Kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya berbakti kepada orang tua dengan belajar yang sungguh-sungguh yang baik. Memang psikologis si Kiwi
itu ada hubungannya dengan keluarganya. Tapi yang dilakukan oleh TV itu salah atau benar? Kenapa? Mengganggu kenyamanan orang lain. Ada lagi? Memfitnah orang lain. Ada lagi? Menimbulkan masalah. Ada lagi? Perilaku TV, apakah disenangi atau dibenci sama temannya? Dibenci, dijauhin. Tapi kita sebagai seorang teman kan kita membencinya. Apalagi seorang guru cari tahu permasalahannya. Kenapa TV melakukan hal demikian? Untuk apa? Menciptakan sekolah yang damai, lingkungan kelas yang tentram, yang kondusif. Nah, kita sebagai calon generasi bangsa di masa depan, ini kalian nih akan mengganti Pak Amar di masa depan. Sudah sepatutnya lah kalian isi ilmu, bukan hanya ilmu akademik tapi juga ilmu parenting, ilmu cara mengasuh keluarga, mendidik generasi berikut agar apa? Menciptakan generasi yang mandiri, yang sehat, yang jujur, dan juga berakhlakul karimah. Oke. Ya, lanjut. Ketentraman, diskriminasi, dan intoleransi. Ada tahu diskriminasi itu apa? Diskriminasi, membeda-bedakan. Ada lagi? Diskriminasi. Nanti kita akan peragakan ya permainannya tadi ya. Peragakan dengan sebuah drama. Siapa menjadi ancaman, siapa menjadi rentanan, siapa yang menjadi kapasitas. Akan berbuat seperti itu ya. Oke, tadi yang rentan siapa rentan? Dari video tadi yang rentan siapa yang rentan? Yang rentan. Ancaman siapa ancaman? Ancaman TV ya, sikap dilakukan oleh TV. Rentannya Boni. Terus kapasitasnya seorang guru yang dia menengahi suatu permasalahan yang ada sehingga tidak menjadi kacau balau, gitu ya. Oke, kita akan membuat video, membuat drama karena sebagai pemerannya akan bagi tugas ya. Oke. Ya, sekarang kita buat. Kita buat cara menunjuknya berdasarkan nomor urut absen. Hari ini tanggal berapa? 20. Berarti tanggal 20 yang akan menjadi ancaman. Siapa nomor 20? Nomor absen 20 siapa? Nomor absen 20? 20 ada yang mengaku. Hah? 20. Kamu maju. Coba jadi ancaman. Nah, jadi Amanda jadi ancaman. Amanda jangan kamu rentan. Kamu juga mau kecok jadi ancaman ya. Kamu sekian ya. Ya, sini maju. Itu kamu tipikal orangnya tuh alim. Enggak, bukan itu alim. Ngapain sih? Ini kan siapa? Bisa mikir gak sih? Di sini dong. Itu juga di sini dong. Maksud lo apaan sih kayak gitu? Lalu apa? Gitu sih kan nah, ini kan kursi gue. Nah, ini kan umum kok gitu sih. Gak bisa, ini kursi gue. Lalu siapa? Udah mikir. Kan ini umum, suka dia lah. Bisa. Udah. Kenapa? Lah ini udah duduk. Dunia lagi, udah tahu jam pelajaran masih aja bawa makanan. Makan lu nggak usah nanya. Itu dong, mau sih makan dulu. Badan lu bagus apa? Iya, kenapa? Nggak suka. Ya udah sih lu, gue mau duduk. Iya, lu pilih siapa? Ini kan tempat umum. Ngapain sih mau makan dulu? Misi ya. Udah kalian jangan berantem. Lu ngapain sih, awas dong? Kan sibuk banget, gue tuh mau belajar di sini. Ya gue nggak bisa gue dari awal. Awas, lu siapa? Assalamualaikum. Ada
Ada apa ini? Ini Pak, ini dia pas sok banget sok puasanya tempat ini. Padahal ini tempat yang umum. Ya, Terus? tapi kan ini kursi saya Pak dari Iya, awal. kita juga kan pengen duduk Pak. Tapi kan ini umum. Jadi dari awal kita duduk di sini. Ya bukan di. Ya Pak, dia tiba-tiba makan aku. Kamu kenapa bawa makanan? Tahu. Bisa Pak. Nggak tahu jam pelajaran. Diam dulu. Tadi dulu ya. Kenapa bawa Saya makanan? mau bagi-bagi ini buat teman sekolah Pak. Oke, terus? Tapi buat saya masuk tiba-tiba saya dikatain Pak. Oke. Jadi gini ya semuanya. Tempat duduk ini adalah tempat duduk umum. Ini adalah ruangan bukan milik siswa tertentu. Gitu ya. Siapapun duduk di sini, silahkan yang pertama kali masuk duduk sesuai dengan kenyamanannya. Tidak ada kursi paten milik seseorang. Karena ruangan ini kan ruang bersama. Gitu ya. Akan silih berganti ruangannya kelas manapun. Pak, saya suka di sini. Silahkan, selagi masih kosong. Kalau sudah ada isinya, tolong menghargai siapa yang lebih duluan. Terus kamu, ketika ada makanan, kalau bisa jangan dibawa ke ruang lab. Ya. Niatnya baik untuk membagi-bagi teman, dan kamu siapapun, bukan hanya kamu berdua, jangan menghina seseorang. Kita nggak atur latar belakang seseorang. Jangan menilai seseorang dari kulitnya, gitu ya. Ya nggak, kita harus menghargai. Oke, Bapak harap di antara kalian semua tidak ada lagi yang saling menghina, tidak ada lagi mengakui fasilitas umum. Ini adalah fasilitas sekolah, dipakai oleh siapa? Gitu ya. Terus teman-teman yang lainnya, ketika melihat sesuatu yang tidak seharusnya, ketika ada sesuatu yang penghinaan atau bullying, tolong sampaikan kepada pihak sekolah atau berbagi tugas. Ada yang menengahi dan sampaikan pihak sekolah agar tidak berkelanjutan. Itu ya. Baik, kamu silakan minta maaf satu sama lain. Jadi aku minta maaf ya. Besok aku nggak gitu lagi. Betul ya. Jadi tadi yang pertama di sini siapa? Saya Pak. Dona. Ya silakan. Oke, kembali kita masuk belajar berikutnya. Ya. Lanjut. Terima kasih untuk anak semua yang telah memperagakan sebuah cerita, memberikan edukasi kepada rekan-rekan, teman-teman semua, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi dalam dunia bermasyarakat. Tidak ada lagi yang namanya tindakan bullying. Tidak ada yang namanya menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah salah satu ancaman dalam menciptakan kedamaian, kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, mari kita sebagai insan manusia saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling introspeksi. Agar apa? Terciptanya kedamaian dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, juga dalam lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, cermati, pelajari apa dan kenapa. Kamu jangan terlalu nyaman dengan zona yang kamu alami sekarang. Keluar dari zona itu agar kamu jadi lebih baik. Apa yang kita punya syukur, apa yang kita tidak punya bukan untuk mencela orang lain, tapi apa? Gali kemampuan kita agar kita menjadi lebih baik dari apa yang kita pikir. Ingat, kita itu apa yang kita pikir. Kalau kita memikirkan hal negatif akan menjadi negatif. Ketika kita berpikir bisa, secara alam bawah sadar akan menugaskan kita bisa. Begitupun dalam belajar. Apa jadi sulit? Secara nggak langsung, tubuh kita, pikiran kita, organ kita, syaraf kita mengatakan demikian. Tapi kita bilang ada apa? Secara nggak sadar akan mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita temui. Gitu kan? Kalau sama semua.
karakternya, sifatnya, mukanya, warna kulitnya, bajunya. Apa yang terjadi kalau sama semua? Bosan nggak? Bosan kayak manusia dari sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita tutup sampai sini. Iman kita dalam materi kebinekaan di subbab sekolahku yang damai. No bullying, no kekerasan. Gitu ya? Punya begitu ya? Baik, ketika Pak Ahmad bilang, mari kita ciptakan sekolah yang damai. No bullying, no kekerasan. Gitu ya? Iya. Oke. Marilah kita ciptakan sekolah yang damai. No bullying, no kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.